Halo sahabat Rinai, kali ini saya akan masak dengan salah satu pemenang Masak Seru Bareng Ibu. Kita langsung aja panggilkan, siapakah tamu saya hari ini? Silakan Ibu. Halo, selamat datang. Selamat ya Bu jadi pemenang. Terima kasih. Halo Kakak. Kamu ikutan masak ya kemarin? Iya, bantuin Ibu. Masak apa kemarin? Puding ya? Masak puding. Puding apa? Puding apa? Puding. Puding regal, regal? Oreo dan Milo. Oh gitu. Wah, enak dong. Banyak nggak makannya? Oh mau dong nanti dikirimin pudingnya. Boleh ya, Dek masak lagi ya? Boleh nggak? Boleh ya. Seneng nggak? Seneng nggak ibu ya dapat juara? Seneng ya? Tepuk tangan dong ibu. Nah sahabat Rinai, ini saya mau kenalin dulu. Silakan kalau mau perkenalan. Halo sahabat Rinai, saya Fani dan ini si kecil Via. Saya pemenang dari kompetisi Masak Seru Bareng Ibu Miyako X Rinai. Terima kasih ya sebelumnya Rinai dan Miyako karena telah memilih saya dan Ade Via. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih juga sudah ikut kompetisinya loh, Fani. Nah, kali ini kita mau masak apa ya kira-kira? Penasaran sih Chef, masak Penasaran apa? ya? Karena biasanya sering lihat Chef Norman nih di acara TV. Jadi aku excited banget waktu dikasih tahu menang bisa masak bareng Chef Masak bareng Norman. saya. Wih, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Emang hobi masak atau gimana? Hobi masak, Hobi iya. masak? Hobi masak. Memang di rumah rutin sehari-hari sih, karena emang kebetulan anak-anak juga nggak suka jajan. Jadi mamanya harus masak Iya, terus. masak terus ya. Sekalian Masak terus di rumah, dikontenin gitu. iya. Selain memang suka bikin juga sih konten kayak video masak gitu. Oh gitu. Aku mau tanya nih, kamu suka ikan nggak? Ikan apa sukanya? Ikan lele Ikan lele. Favoritnya anak-anak ya, lele itu. Favoritnya anak ikan lele. Tapi memang bener sih. Iya. Ini saya juga mau berbagi info sama sahabat Rinai di rumah. Jadi ikan itu memang kandungan gizinya bagus ya untuk pertumbuhan anak, apalagi untuk mencegah stunting. Kemudian, jadi stunting itu bukan hanya henti tumbuh kembang, tapi juga stunting dalam otaknya ya, perkembangan otak. Jadi kadang-kadang ada yang tetap berkembang tapi perkembangan otaknya kurang baik karena memang kurang asupan gizinya. Nah, lele itu adalah salah satu sumber bahan makanan yang cukup baik untuk anak-anak. Jadi kita hari ini masak ikan nih. Hari ini kita masak ikan. Hey. Tapi bukan ikan lele, nggak apa-apa Boleh ya. lele, Dek. Oke. Nah, sahabat Rinai, untuk menu pertama saya akan membuat ikan kakap kuah kuning. Halo sahabat Rinai, saya Chef Norman Ismail. Kali ini saya ditemani dengan salah satu produk unggulan Rinai yang keren banget. Jadi saya ini di depan saya nih ada kompor gas tipenya RI712GA White. Ya, terlihat sekali ya desain dari kompor Rinai RI71GA White ini sangat estetik sekali dan ini mudah dibersihkan. Kenapa? Karena kompor Rinai RI712GA ini menggunakan tempered glass by Schott Germany. Karena tempered glassnya itu unggulan, makanya Rinai berani ngasih lifetime warranty. Mengapa dikasih lifetime warranty? Karena memang kualitas dari tempered glassnya terbaik. Kemudian kita bisa lihat lagi ini. Biasanya kan kita lihat tungkunya itu cuman ada 4 kakinya. Nah, ini tuh dia ada 6 bergerigi, jadi dia, nah nanti saya akan praktekkan ya masak menggunakan ini. Jadi nanti pada saat kita menyimpan pen, menyimpan kuali, ini ada kepala tungku dari kuningan. Ini bagus banget kepala tungku dari kuningannya. Ini tuh dicetaknya dengan menggunakan hot forging ya. Jadi ini tuh dicetak dengan suhu yang sangat tinggi sekali. Jadi kualitas kepala tungku dari kuningan ini sangat baik. Jadi sangat baik, tahan lama dan juga mendistribusikan apinya itu nanti akan lebih bagus.
Nah, sahabat Rinnai, untuk katup gasnya, nih. Wah, bagus banget ya. Tuh, jadi ini garansinya sih sampai 110.000 kali putaran. Sebetulnya sih 110.000 kali itu kayak idiom ya. Artinya ini tuh tahan lama banget, 110.000 kali. Kayaknya sih kalau saya udah keburu bosen duluan, udah ganti lagi Rinnai yang tipe baru, ya nggak? Oke, kemudian untuk api besar. Nah, ini untuk api besarnya ada di kiri dan kanan. Kita nyalakan lagi ya. Nah, ini kita nyalakan. Nih, api besarnya kelihatan banget ya. Ciri khas dari Rinnai dari zaman dulu, apinya tuh biru. Terus distribusi apinya merata. Kita lihat titik-titik apinya rapet. Jadi itu kalau kita masak, memudahkan kita proses memasak karena distribusi panasnya itu merata. Nah, kalau untuk api lilin adanya cuma di sebelah kanan. Nah, ini penting banget nih sahabat Rinnai untuk api lilin ya. Jadi api lilin itu kita bisa gunakan pada saat kita simmering ya. Misalnya kita bikin sup, biasanya kan untuk bikin sup atau untuk bikin saus, untuk yang pertama kali kita perlu api besar. Kemudian setelah itu kita perlu simmer. Nah, kelemahannya yang nggak punya api lilin, kita menggunakan api kecil itu biasanya nggak stabil. Kena angin sedikit itu dia langsung mati. Tapi karena ada tungku dengan menggunakan api lilin, jadi aman banget nih sahabat Rinnai ketika kita memerlukan untuk menggunakan api lilin. Kemudian untuk knob plastiknya yang tadi katup ya, ini putarannya. Nah, ini bisa kelihatan ya, plastiknya itu berbahan ABS, plastik ABS. Finishingnya itu bagus, halus banget dan rapi. Kemudian kalau menurut saya juga pada saat memasak itu kan kita perlu ergonomis ya. Ini juga desainnya itu ergonomis, jadi menuju ke atas pegangan kita itu semakin mengecil, jadi memudahkan kita untuk memutar knob gas ya. Jadi nanti menghasilkan api, kira-kira seperti itu. Kemudian knob plastiknya atau knob gasnya juga itu dilengkapi dengan fitur child lock safety. Nah, ini penting banget sahabat Rinnai, karena kadang-kadang kalau sahabat Rinnai di rumah lagi meleng, apalagi punya toddler misalnya di rumah, biasanya kan main-main tuh ke dapur, main puter-puter apa aja yang ada di dapur diputer. Nah, karena ada child lock safety, jadi toddler di rumah nggak akan bisa memutarkan knob gas yang ada di sini, sehingga gas tidak akan terdistribusi. Kemudian, nah ini juga nih, ini penting banget nih, ini kelihatannya sepele tapi ini penting banget, kaki karet. Nah, ini kaki karet letaknya ada di bawah ya. Kaki karet itu fungsinya agar kompornya itu stabil, tidak gerak-gerak, kemudian juga tidak merusak yang ada di dapur yang digunakan untuk tahanan dari kompor ini. Jadi nggak usah khawatir nanti, wah nanti baret. Dan yang paling penting ini adalah salah satu fitur safety. Kenapa safety? Karena biasanya pada saat kita memasak, apalagi memasak dengan menggunakan volume yang cukup banyak, lebih dari 5 kg, itu biasanya kompornya jadi nggak stabil ya sahabat Rinnai. Karena itu bisa menyebabkan kompornya jadi gerak-gerak. Nah, itu jadi gerak-gerak bisa menyebabkan berbagai macam resiko. Masakannya tumpah. Ketika memasak, otomatis suhunya panas, bisa membahayakan diri kita sendiri karena masakannya lagi panas, nyiram kena tubuh kita sendiri. Nah, itu karena di sini ada kaki karet, jadi ini stabil ya. Bahkan pada saat memutar pun di sini tidak ada tahanan apa-apa, dia kompornya tidak akan bergeser. Nah, untuk kompor Rinnai RI712GA White ini hanya memerlukan gas yang bertekanan rendah, jadi nggak perlu gas yang spesifikasi khusus. Kemudian, nah ini juga penting, jadi pada saat kita menggunakan kompor ini di rumah nih sahabat Rinnai, ini penting diperhatikan pada saat instalasinya. Nah, ini instalasinya kami menyarankan untuk memberikan jarak di belakang, kemudian samping kiri dan samping kanan itu minimal 5 cm. Kenapa kita memerlukan jarak seperti itu? Karena kompor ini menggunakan tempered glass, jadi sehingga ada pergerakan sirkulasi udara yang bagus ya. Jadi nanti kacanya tempered glass yang ini tidak mudah retak, meskipun dia tahan suhu yang cukup tinggi, kemudian juga dia bisa menahan volume yang cukup berat. Namun jika digunakan untuk jangka waktu yang panjang,
dengan kerapatan yang minimum itu akan beresiko. Jadi sebaiknya minimal sisakan space 5 cm di belakang, di kiri, dan kanan. Nah, sahabat Rinnai, nih saya sudah siapin bahannya semua. Jadi kali ini saya akan bikin ikan kakap kuah kuning. Jadi sebetulnya Bu, ikan kakap kuah kuning itu banyak sekali macam resepnya. Jadi kadang-kadang setiap daerah beda-beda. Kadang-kadang rumah yang ini sama rumah yang lain masak ikan kakap kuah kuningnya beda. Ada berbagai macam referensi resep dari ikan kakap kuah kuning. Tinggal nanti balik lagi selera. Mau suka yang asem, pedas, yang wangi, aromatiknya kuat. Misalnya ada yang pakai kemangi, ada juga yang enggak. Kalau saya mau pakai yang simple aja, middle, jadi anak-anak juga masih bisa tetap makan. Saya nggak mau bikin terlalu pedes juga. Nah, biar praktis, masaknya hanya cuma satu, bikin aja masakan yang netral, yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Nanti kalau mau pedes tinggal tambahin sambal. Ya. Setuju ya Bu ya? Setuju, karena aku di rumah juga kayak gitu. Gitu ya? Ah, berarti sama-sama saya, biar praktis ya. Oke, kita langsung aja masak. Jadi bumbunya, nah ini saya pakai bumbunya, kita langsung aja masukin ke dalam chopper. Ini saya ada chopper CH511 PLY. Wah, ini praktis banget. Kalau dulu kan ngulek-ngulek, ya. Terus sekarang ada chopper. Kalau ada yang gampang, ngapain harus yang susah-susah? Ya. Oke, kita langsung aja masak. Kita langsung masukin nih bumbunya. Nah, ini kita masukin ada bawang merah. Ya, bawang merahnya saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, ekstra 1. Bawang putihnya karena ini besar-besar, jadi saya pakai 2 aja cukup. Kemudian saya tambahkan kemiri. Kemiri cukup 1 aja. Nah, kenapa saya pakai kemiri? Jadi biar rasa kuah kuningnya itu lebih nati, lebih enak. Dan juga karena saya menggunakan santan. Nah, ini saya mau ngasih tahu juga. Ibu tahu nggak fungsinya kemiri untuk apa? Selain ngasih rasa. Jadi ini kemiri itu berfungsi untuk menstabilkan konsistensi dari santan. Jadi masakan santan kalau pakai kemiri ini dijamin nggak bakalan pecah santannya. Gitu. Kalau mau disangrai dulu atau dibakar dulu boleh ya sahabat Rinnai untuk mengeluarkan aroma dari kemiri. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kita langsung aja masukin kemirinya cukup 1. Ya, kalau setiap masakan santan tuh ada kemiri. Ada kemirinya. Oke. Jadi mengelevate rasa dari santannya juga dan juga menjaga konsistensi dari santannya. Satu lagi deh saya pakai. Kemudian ini ada kunyit. Kunyitnya saya pakai 1 ruas aja cukup. Kemudian ada jahe, sama jahe juga 1 ruas. Ini dimasukin aja. Ini adalah salah satu, bukan salah satu ya. Ini adalah komponen untuk menjaga biar nanti ikannya itu nggak bau amis ya. Kemudian ini bumbu utuhnya, ya bumbu utuhnya ada daun salam, ada serai, kemudian lengkuas, ada daun jeruk. Oke, ini kita bisa langsung chop aja. Ini boleh kita kasih minyak dulu sedikit. Ada kasih air, ada yang sebaiknya apa nih? Minyak biar cepet. Kalau saya sih biasanya kasih minyak. Jadi nanti pada saat numis ya udah tinggal ditumis aja langsung. Karena kalau dikasih air, ya itu nanti kandungan air, karena di dalam bumbunya itu sendiri kan sudah ada kandungan air. Ya. Nanti kalau kita tambahkan air, kandungan airnya jadi bertambah. Nah, nanti jadi kekuatan dari aromanya itu agak sedikit berkurang. Tapi kalau memang tujuannya untuk mengurangi kekuatan dari aromanya, silahkan pakai air, nggak apa-apa. Ya, ini kita tuang minyaknya. Nah, ini kita tuang minyaknya. Ini saya nggak pakai terlalu banyak di sini. Nih. Nah, ini tinggal kita, nih pertama kita kasih pulsnya dulu. Habis itu baru kita chop. Dibikin halus ya. Nah, ini saya udah ada ini bumbunya yang halusnya kayak gini. Nah, ini bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis dulu bumbunya. Boleh Ibu kalau mau tumis, kita kasih minyak lagi sedikit, silakan. Nah, ditumis aja. Jadi nggak harus nungguin panas ya, karena ini ada bawang putihnya juga. Jadi kalau misalnya minyaknya sudah panas, kemudian dimasukin karena ada bawang putihnya, jadi aroma bawang putihnya stop ya.
stop mengeluarkan aroma. Jadi dia langsung gosong. Tapi kalau misalnya kita masak dari suhu yang rendah, kita masak pelan-pelan pakai apinya jangan terlalu besar, ya. Kita tujuannya ini untuk mengeluarkan aroma, bukan untuk menggosongkan dari bumbu halusnya. Jadi nanti sampai bumbu halusnya ini hilang, bau langunya, Sampai keluar wanginya. sampai keluar wanginya. Nanti setelah keluar wanginya, bau langunya hilang, baru nanti kita tuang liquidnya. Nanti ada daun salam, kita masukin 2 ya, saya siapin 2 daun salamnya. Kemudian ada daun jeruk, kita masukkan juga 2 daun jeruk nanti. Ini kita pakai pan-nya Miyako ya, Chef? Iya, pakai pennya ini Miyako. Jadi ini enak. Apalagi kita mau masak yang kuah-kuah kan ya Bu ya. Kadang-kadang kalau kita nuangin, ini tuh enak. Ya? Suka belepotan. Kalau ini udah enak, kayak dikasih jalur airnya. Jadi ini ada namanya bibir tuang nih, ada depan sama belakang. Depan sama belakang ada bibir tuang. Terus lapisan pennya juga enak nih, kalau kayak bikin bumbu halus gini tuh kita nggak usah khawatir gosong ya, nggak usah khawatir cepet gosong dan nggak usah khawatir bumbu halusnya itu akan nempel di permukaan lapisan dari wajannya. Kenapa? Karena ya ini Miyako cookware ini sudah dilapisi dengan lapisan wajan non-stick Fond Plus. Jadi ini lebih tahan rontok ya Bu ya, lebih tahan rontok, lebih awet. Kemudian, nah ini nih, ini ada handle-nya juga di sini. Kadang-kadang kan kalau misalnya panas ya? suka panas, Iya. pakai towel misalnya, towelnya kadang-kadang masuk ke sini kebakar. Itu juga bahaya ya, towelnya kebakar. Nah ini tuh dia anti panas. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bikin nasi goreng atau bikin yang lumayan banyak, ini biasanya kan sambil dipegang, sambil digoyangin ya. Jadi itu aman. Dan juga pada saat digoyangin kayak saya barusan, itu juga aman, dia nggak bakalan tergelincir karena bawahnya memang ada anti slip ya Bu ya. Ini ada bawahnya anti slip. Terus juga yang penting nih, ini penting banget nih sahabat Rinnai. Jadi selain bahan makanan yang kita pakai harus kita perhatikan, bebas pestisida dan lain sebagainya, kita juga harus memperhatikan alat masak yang kita pakai. Itu harus aman ya sahabat ini, itu harus aman untuk kesehatan kita, anti cancer, anti dan lain-lain. Nah ini Miyako cookware sudah aman kita gunakan untuk memasak karena sudah bebas dari PFOA, PFOA. Jadi aman ya, Chef? Aman, Makanan dan lain-lain gitu. aman. Ini juga nyucinya juga gampang. Nah ini saya juga mau ngasih tips nih buat sahabat Rinnai di rumah. Ini sebisa mungkin ya kalau punya cookware seperti ini kan bagus dirawat dengan baik dan benar. Cara penyucian, cara penyimpanannya juga harus benar nih, sebisa mungkin jangan ditumpuk. Oke, jadi nggak boleh ditumpuk ya, jadi digantung. Digantung sebaiknya. Atau kalau nggak digantung ya disimpan masing-masing satu-satu. Jadi nggak kegores. Itu yang justru yang menyebabkan lapisan itu rusak adalah cara kita sendiri pada saat merawatnya. Jadi kalau perawatan kita benar, ini tuh awet banget. Nah ini sudah mulai wangi, boleh ini dimasukin daun salamnya 2, daun jeruknya boleh dimasukin 3, nggak apa-apa. Nah ini batang serainya dimasukin, udah digeprek ya, ada batang serai 2, kita masukin aja. Ini juga ada lengkuas, ini wangi banget nih lengkuas, kita masukin aja. Kemudian kita tuang air. Nah ini airnya kita tunggu sampai mendidih. Nanti setelah mendidih ya baru kita masukkan ikannya. Kenapa saya tunggu sampai mendidih? Karena pada saat mendidih ikannya dimasukkan, itu juga mengurangi biar ikannya nggak bau amis. Nah ini kan banyak banget ya ibu-ibu yang suka, gimana sih, kadang suka malas bikin masakan ikan karena amis. Bau amis. Ada tips nggak sih Chef? Ada. Supaya ikannya tuh nggak amis. Oke, jadi tipsnya satu, yang pasti ikannya itu harus dibersihkan. Ikannya segar ya, ikan yang segar tahu kan ya ciri-cirinya, dipencet-pencet gitu, dagingnya balik ke atas. Kemudian dari insangnya juga, nah cuman ini insangnya udah dibersihkan. Insangnya itu warnanya bukan hitam, bukan biru, tapi merah. Kemudian dari matanya juga masih bening. Kalau misalnya matanya sudah burem, nah itu sebaiknya kita hindari. Kemudian
kita cium juga wanginya tuh kalau bau amis biasa ikan ya itu berarti masih bagus. Tapi kalau sudah bau yang menyengat, bau yang kurang enak, Sebenarnya udah nggak seger ya. udah nggak segar, lebih baik pindah ke hapak sebelah nyari lagi ikan yang lebih segar. Kalau untuk marinasi sendiri Chef? Nah, oke, untuk marinasi, nah ini untuk ikan nih, untuk masak kayak begini, ini sebetulnya cukup pakai jeruk nipis boleh. Kemudian pakai lemon juga boleh. Yang penting dicucinya bersih, setelah itu dikasih jeruk nipis, itu nanti bau amisnya hilang. Tapi yang namanya masakan ikan, kemudian daging domba atau daging kambing, itu biasanya bau khas dari hewan itu sendiri pasti tidak akan hilang. Tapi memang untuk mengurangi baunya, ya tipsnya seperti itu. Kemudian juga, nah tadi, ini nanti kita masukkan ikannya setelah airnya mendidih dulu. Jadi setelah airnya mendidih, baru kita masukkan ikannya. Jadi setelah nanti ikannya masuk, pada saat keadaan mendidih, dia langsung kayak bukan membunuh bakteri, apa yang menyebabkan baunya itu nggak terlalu banyak tercampur di dalam airnya, yang itu yang menyebabkan kuah dari masakan ikannya jadi berbau amis gitu. Harus mendidih dulu. Mendidih, dia langsung pada saat dimasukin tuh dia kayak langsung stop gitu, langsung freeze gitu. Atau bisa juga digoreng dulu ikannya mau digoreng dulu kemudian dimasak di sini, itu juga bisa. Tapi kalau mau meminimalisir minyak, Sebaiknya langsung. Karena lagi berdiet minyak. Berdiet minyak, betul. Nah kalau misalnya mau digoreng ikannya, biasanya kalau saya sih pakai cuka ya. Karena kalau pakai cuka itu satu menghilangkan amis dan dua menghasilkan tekstur yang crispy dan crunchy. Nah, kalau goreng nih Chef, ini juga nih banyak yang pada ini. Gimana sih supaya masak ikan itu nggak meletup-letup? Nggak meletup. Nah itu Kadang suka, malas goreng ikan soalnya meletup. kadang-kadang pada saat kita masak ikan tuh, ikan kan memang berair ya. Ikan ada airnya, jadi pada saat kena minyak panas dia otomatis pasti akan meletup. Kadang-kadang gara-gara kita sendiri yang panik, diginiin, dilepasin. Padahal sebetulnya pelan-pelan aja. Pertama masukkan, ini saya kasih contoh ya, misalnya masukkan dulu buntutnya, nanti sudah berkurang letupan-letupannya baru masuk. Perlahan-lahan. Jadi pada saat kita masukkan langsung itu pasti akan meletup, dan apalagi pada saat kita masukkan meletup kita kaget dilepasin. Nah, itu yang jadi bahaya. Ini kita masukin aja. Aduh. Nah, ini masukin bumbunya. Nah, ini juga masak ikan nggak boleh dibolak-balik ya? Nggak boleh dibolak-balik, paling disiram-siram aja. Nah, ini kan sudah mendidih ya. Nanti kita tunggu sekitar 5 menit dengan air mendidih seperti ini. Ibu boleh siram-siram pakai ini. Nah, pakai ini boleh siram-siram. Nanti setelah 5 menit kita gunakan api lilin. Jadi api lilin itu fungsinya agar kita masaknya itu pelan-pelan, karena ikan nggak usah masak ngebut-ngebut. Kenapa pelan-pelan? Jadi bumbunya itu nanti akan meresap ke dalam ikan. Pada saat dicobain nanti ikannya enak banget. Nah gitu. Sekarang boleh kalau mau dikasih, saya kasih bumbu. Kita kasih sedikit gula sampai diaduk-aduk aja ya Bu. Dari pinggirnya nanti ini dipindahin. Kita kasih garam. Sebentar saya aduk dulu. Pada saat menuangkan santannya ini apinya kecil aja. kecil aja ya? Nah, ini sampai diaduk-aduk aja Bu. Kayak tadi saya digeser-geser aja. Wah, enak banget nih. Ikannya enak banget loh Kak. Paling kita tambahin garam aja sedikit. Nah, gitu. Nah, ini kita pakai api lilinnya, terus kita tutup. Kita tunggu 15 menit, habis itu mateng. Jadi kalau api lilinnya emang kelebihannya lebih stabil ya? Lebih stabil, Ya. lebih stabil. Nah, Tuh lihat kuahnya. Jadi menang di tengah gitu Di loh. tengah. Kalau yang nggak punya api lilin kan emang agak sulit Iya. untuk mengatur api kecilnya. Dan dia nggak bisa stabil juga ya, cepet mati juga. Kalau ini emang didesain untuk api kecil, jadi ada angin kayak gimana juga dia nggak akan mati. Wah, ini sahabat Rinai, ikannya sudah jadi. Sempurna banget ya Bu ya masaknya, karena tadi saya menggunakan api lilin
Jadi dimasak pelan-pelan ikannya tetap utuh, nggak rusak, bumbunya masuk meresap ke dalam ikannya. Tadi pas saya cobain, Wanginya juga ini ya. wanginya lain. Udah beda. Dimasak pakai api besar bisa nggak? Tentu bisa. Mateng nggak? Tentu mateng. Tapi bumbunya belum tentu meresap masuk ke dalam ikan. Jadi kita masak pelan-pelan, bumbunya meresap. Nah, seperti ini jadinya. Yuk kita langsung plating aja ya Bu ya. Oke sahabat Rinai, ini masakan ikan kuah kuningnya sudah selesai. Gimana Bu Fani? Gampang kan ya masakannya? Gampang banget ya, dan ini nggak ribet-ribet ya, pokoknya simple banget, praktis karena juga didukung sama cookware-nya ya, dan tadi kompornya juga ya, Kompornya Rinai. juga Rinai. Jadi nggak ada drama di dapur. Yang pasti sahabat Rinai ini wajib recook resep ini di rumah karena selain gampang dibuat, yang pasti murah, enak, dan bergizi tinggi. Nah, untuk resep lengkapnya ada pasti di video ini lengkap, dan kita akan menuju ke resep yang berikutnya ya Bu ya. Wah, makin penasaran. Makin banget penasaran? ya. Kira-kira kita akan masak apa lagi ya? Indonesia lagi atau apa nih, Chef? Indonesia lagi dong pastinya ya. Jangan lupa follow seluruh sosial media dari Rinai. Ada di bawah ini nih. Ibu sudah follow kan? Aku udah follow dong. Aku juga udah follow pastinya. Di follow karena di situ banyak sekali info-info menarik ya. Terima kasih. Rinai.